Assalamualaikum teman-teman. Video kali ini dengan teman spesial dari Thailand. Dia mengajar bahasa Thai untuk orang Indonesia dan dia juga belajar di sini S2 bahasa Indonesia. Dia punya cerita yang sangat menarik. Ayo bersama tahu cerita Mbak Intan. Dia juga punya channel, jangan lupa subscribe, dan juga kalau mau ikut kelasnya untuk belajar bahasa Thai akan ada IG dia dan bisa langsung DM, oke? Ya. สวัสดีค่ะ Halo semuanya, nama saya Witya Ninase, dipanggil Intan. Saya berasal dari Thailand. Sekarang saya belajar S2 di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Malang. Makanan khas Thailand yang sangat terkenal itu adalah Tom Yam Goong. Ya, sebenarnya ada sup kuahnya dan rasanya sangat pedas, asam dan manis. Ya, seluruh dunia perkenalkan kenal dari Thailand itu adalah Tom Yam Goong. Ya, 5 bagian. Jadi Thailand Timur, Thailand Selatan itu ada pakaian yang berbeda. Jadi beda masing-masing bagian Thailandnya. Kalau di di daerah saya pakaiannya seperti baju pendek begini dan sebenarnya pakai seperti sarung. Ya, saya namanya Sakon Nakhon. Ya, di sana dekat negara Laos. Tradisi yang terkenal mungkin festival ya, Songkran. Ini sangat terkenal. Ada banyak orang asing datang di Thailand untuk main air. Itu festival itu main air. Tapi sekarang tidak ada karena pandemi COVID-19. Alam kalau di kota saya tidak ada. Tapi yang terkenal itu alam, sepertinya pantai. Ya, di Thailand Selatan sangat terkenal. Namanya di dalam provinsi Phuket. Ya, di sana sangat indah dan pemandangannya sangat bagus, airnya sangat bersih. Wow. Banyak teman-teman yang tanya, ini kakak tahu ini atau ini saya sangat suka, saya sangat sepertinya fan of her, of his tuh. Tadi yang ternyata saya tidak tahu. Saya orang Thai tapi sebenarnya tidak tahu filmnya atau serinya gitu. Jadi bagaimana ya kalau mau jawabnya, karena saya tidak pernah menonton begitu. Jadi ini sangat terkenal di sini. Dan di sini juga teman-teman Indonesia suka menonton seri Y yang cowok cinta cowok gitu. Mungkin ini sangat sebenarnya culture shock saya ya, karena di daerah saya pakai tangan untuk makan nasi ketan saja. Tapi kalau di sini bisa dengan nasi putih. Jadi saya sangat terkejut gitu ya. Bagaimana bisa makan gitu? Cuaca kalau di sini hampir mirip Thailand ya, tapi ada lagi sebenarnya tentang agama. Ya, kalau masyarakat di Thailand kebanyakan itu agama Buddha, ya Buddhis. Tapi kan di sini Muslim ya, Islam. Ya, ini sangat berbeda. Ini saya juga pertama kali di sini saya pertama yang dengar azan. Ya, ini sangat hal yang baru. Hampir sama semuanya, tapi hanya yang unik-unik. Makan dengan pakai tangan itu yang pertama, dan suara asal gitu. Dan di sini juga kalau di jalan gitu, bermotor, mobil gitu, selalu pakai gitu. Kalau di Thailand itu tidak pakai. Kalau pakai itu nanti ada masalah. Kamu sudah menikah atau tidak? Sudah ada pacar atau tidak? Gitu. Jangan tanya. Bukan biasa di Thailand. Kalau tanya itu hanya sahabat atau teman dekat, sekelompok itu bisa tanya, kamu
saja ini biasa, tapi kalau baru kenal itu tidak budaya ya, dan tempat wisata karena kalau di daerah saya itu hanya ada setiap gunung. Kalau saya suka pantai, jadi pertama kali ini saya selalu ke pantai. Itu salah satu yang saya suka di Indonesia. Budaya juga sangat menarik. Saya suka membuat batik gitu. Saya suka melihat orang-orang bagaimana kayak hidupnya bagaimana gitu. Ada yang beda, ada yang sama. Tidak pernah ada orang ada teman orang Muslim. Tapi ini kalau saya datang sini pertama kali ini juga pertama kali saya bersahabat dengan teman orang Muslim. Yang pertama saya kenal dengan orang Thai yang agama Muslim, dan juga ada banyak teman agama Muslim ya. Tapi ada juga yang berbeda untuk orang Muslim di Thailand dan Muslim di Indonesia. Menurut saya ini kalau di sini sepertinya agama Muslim yang lebih modern itu. Kami pakaian itu juga kalau di Thailand itu aturannya masih ketat gitu ya. Kalau di sini lebih bebas itu menurut saya. Tapi mereka itu sangat ramah, sangat friendly dan baik hati gitu. Oke, untuk bulan Ramadan itu saya sudah pernah dengar di dalam mata kuliah saya waktu SD, karena SD itu ada mata kuliah sebenarnya tentang agama, semua agama kami harus tahu, harus baca bagaimana aturan. Mendengar ini kalau agama Muslim ada bulan Ramadan dan mereka tidak makan di hari pagi. Jadi menurut saya itu kenapa melakukan begitu? Tidak lapar atau gimana gitu. Jadi ini sebenarnya kalau saya datang di sini pertama kali ada bulan Ramadan, karena saya sebenarnya ada orang yang mau coba hal yang baru. Jadi saya memutuskan mengikuti bulan Ramadan karena teman-teman juga sebenarnya kebanyakan teman agama Muslim. Jadi saya saya mau coba. Jadi yang pertama kali saya ingat ya 2 tahun yang lalu. hari pertama saya lelah. Tidak ada energi, tidak mau kemana-mana, hanya tidur dan haus sekali. Tapi bisa 1, 2, 3 hanya 2 hari yang masa begitu, tapi bisa kalau hari selanjutnya itu saya sudah tahu kenapa orang Muslim puasa itu untuk kesehatan dan memberi kami tahu merasa untuk orang miskinnya yang tidak ada makanan. Dan saya lebih sabar di dalamnya. Saya pulang ke Thailand tahun lalu, saya juga puasa di rumah. Insya Allah ya, insya Allah tahun ini saya juga mau. Insya Allah bersama. Ya, bersama. Suka mendengar Quran. Ya, mungkin orang yang aneh ya. Suka karena mereka membuat saya sabar. Kalau di dalam merasa yang tidak baik dengan di dalamnya atau ada yang khawatir, saya coba buka ayat kursi. Bahwa saya sabar, itu damai, ya. Aman. Ya, benar. Saya sudah pernah kunjungi ke candi di dekat Batu, gitu. Mirip, tapi sebenarnya gedungnya itu mirip sama di Thailand, tapi ada yang sebenarnya statue Buddhis yang berbeda, tapi latihan sama. Untuk kenapa alasan saya memilih belajar bahasa Indonesia, karena ini waktu saya S1 saya belajar di jurusan Asia Tenggara. Jadi negara Indonesia adalah salah satu di dalam Southeast Asia kan. Jadi saya sudah belajar tentang sejarahnya, budaya, dan menyentuh hati saya. Karena ini
adalah negara yang sangat luas, sangat besar gitu, dan ada banyak budaya yang berbeda. Lancar. Hanya yang pertama kali yang saya suka belum pernah mengajar bahasa Thai yang serius. Tapi sekarang sudah tahu caranya bagaimana untuk mengajar orang Indonesia, karena mereka juga ada banyak pertanyaan. Jadi kami harus ada tanggung jawab, harus bisa jawab pertanyaan yang diberi dari murid-murid, lebih gampang untuk komunikasi, lebih mengerti mereka. Untuk kelas saya itu kami mulai dari E1, B2, B2, jadi E1 kami hanya memberi tahu hanya konsonan yang sederhana aja. Tapi kalau level-levelnya beda. Kalau lebih tinggi itu kami mengajar menulis konsonan yang lebih tingkatnya. Ya, tingkat. Bahasa Thai itu banyak aturan. Ya, bukan kalau di bahasa Indonesia itu pakai aksar Latin kan, jadi mudah, hanya susah untuk ibuhan gitu saja. Tapi bahasa itu sangat berbeda, sangat susah. Ya, saya juga orang Thailand yang ini bahasa saya sangat susah. Mereka sepertinya sangat suka negara Thailand, jadi berusaha untuk belajar, ngerti film yang mereka nonton, series dan aktor gitu. Dan mau jalan-jalan ke Thailand karena mereka bilang ini makanan Thailand enak, dan orangnya is like multicultural. Ya, tuh, dan ada tempat wisata seperti mall dan fashion gitu. Ya, mereka sangat suka. Kelas yang saya mengajar sekarang itu semua, bukan untuk semua orang yang yang menarik atau membutuh belajar bahasa Thai. Ya, dan saya pernah ada murid dari Malaysia juga. Tapi harus bilang dulu ini kami belajar dalam bahasa Indonesia dan bahasa Thai ya. Dan dia oke, saya mengerti. Karena bahasa Melayu dekat. Dan di murid-murid itu sangat ada yang umur yang berbeda, masih belajar gitu. Kali umur 15 sampai 33 tahun. Ya, ramai, itu friendly dan suka membantu orang. Tuh, kalau saya ada sebetulnya masalah, jadi saya langsung meminta bantu dari mereka. Ini sangat cepat bantu, cepat jawab gitu, dan selalu komunikasi bersama. Kalau saya sudah di Thailand, tapi masih ada kontak sama mereka, sama teman-teman, sama guru. Kami tidak pernah lupakan. Rasa saya datang ke Bali lagi itu sebenarnya aku pulang rumah tuh. Ya, benar, mereka sangat baik, nyentuh hati saya. Jadi saya kenapa kembali lagi, karena suka budayanya, suka tempat wisatanya. Sebenarnya tidak, dan juga tidak berbeda sama negara saya. ก็อยากให้ทุกคนนะคะลองแบบออกจากเซฟโซนของตัวเองดูนะคะว่าออกมาดูโลกภายนอกถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนลองมาใช้ชีวิตอยู่ต่างบ้านต่างเมืองดูว่าชีวิตเขาเป็นยังไงเราจะได้รู้ว่านอกโลกใบนี้มันกว้างแค่ไหนเราสามารถเรียนรู้อะไรอีกมากมายและอีกอย่างคือมันทำให้เรามีความกล้าแล้วก็มีความเข้มแข็งแล้วก็มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะก็อยากให้ทุกคนแบบลองใช้ชีวิตข้างนอกบ้านดูออกมาจากเซฟโซนของตัวเองนะคะขอบคุณค่ะ Saya ingin teman-teman coba keluar dari safe zone-nya, karena di luar itu ada banyak hal yang kami harus belajar, dan hal-hal itu membuat kami lebih kuat, lebih semangat untuk hidup kami sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman untuk menonton video hari ini, dan
ใหม่ค่ะทุกคนดาดาsampai jumpa Sampai jumpa.